Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan ke teman-teman alat yang sangat penting menurut saya untuk kita pemilik kendaraan ataupun pemilik mobil untuk melakukan bersih-bersih ataupun membersihkan mobil kita dari kotoran-kotoran yang biasanya itu ada di bagian karpet ataupun di bagian jok. Karena biasanya yang punya anak kecil itu biasanya jok mobilnya ataupun karpetnya itu akan banyak kotoran-kotoran yang biasanya dari cemilan-cemilan ataupun seperti mobil saya ini untuk kotornya itu dari pasir-pasir yang sisa-sisa kita menggunakan sepatu masuk ke mobil, kemudian dia akan jatuh ke sini. Dan untuk pasirnya seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman alat yang sangat berguna sekali untuk membersihkan interior mobil kita dari kotoran-kotoran seperti ini ataupun sisa-sisa makanan ya. Dan nanti teman-teman bisa simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman tahu dan seperti apa detail alat yang akan saya tunjukkan ke teman-teman untuk membersihkan mobil kita dari kotoran-kotoran seperti ini dengan mudah ya teman-teman. Dan alat ini tidak terlalu mahal juga untuk harganya, tapi sangat berfungsi dan menurut saya wajib punya untuk teman-teman. Dan untuk alatnya ini sudah saya beli ya, seperti ini vacuum cleaner ataupun vakum yang lumayan kecil tapi sangat berfungsi untuk mobil. Jadi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, ini untuk vacuum cleanernya akan saya unboxing dulu biar teman-teman tahu untuk paketnya itu apa aja yang ada di dalamnya. Tapi sekedar informasi ya, untuk vacuum cleaner ini tidak disponsori ataupun di endorse. Jadi ini saya pure beli sendiri. Dan untuk mereknya ini Bolde ya. Untuk serinya Super Hover Turbo. Nanti untuk made in-nya itu dia Jerman. Dan seperti ini untuk boxnya, lumayan kecil. Kemudian untuk varian warnanya dan untuk sebelahnya juga sama aja seperti tadi. Kemudian di sini ada tulisan mereknya. Jadi ini harganya sekitar 350-an ya atau 350 ribuan. Cukup lumayan murah daripada teman-teman beli yang harga lebih murah ataupun itu murahan nanti cepat rusak. Mendingan beli yang mereknya terpercaya seperti ini dan nanti akan kita tes juga untuk hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman silahkan simak sampai akhir biar teman-teman tahu untuk hasil dari pemvakuman dari vacuum cleaner ini. Untuk unit yang kita dapat itu seperti ini. Ini warnanya saya pilih yang hitam putih seperti ini. Untuk modelnya tidak terlalu besar dan pas sekali untuk kita membersihkan interior mobil kita. Kemudian kita dapat ini untuk tiangnya ya, atau untuk extender biar dia panjang ketika kita menggunakan di karpet misalkan di rumah seperti itu, ini bisa. Kemudian kita dapat ujungnya seperti ini. Ini ada 3 yang biasa untuk lantai, kemudian ada 2 yang kecil. Kemudian kita butuh atau mendapatkan buku petunjuk manual. Kemudian kartu garansi seperti ini. Jadi ini sudah habis ya, untuk di dalam boxnya itu nggak ada lagi. Jadi cuman itu aja untuk yang kita dapat dari pembelian vacuum cleaner ini. Kemudian akan saya taruh untuk boxnya ke bagian ujung biar nggak ngeganggu. Oke, dan ini langsung kita cek aja satu-satu seperti apa unitnya. Untuk unitnya seperti ini ya teman-teman. Ada tulisan Bolde di situ. Kemudian untuk pegangannya itu dia lumayan enak ketika kita pegang seperti ini. Ada tombol juga di bagian atas. Kemudian untuk kabelnya lumayan panjang juga. Nah, di sini ada spesifikasi ya teman-teman. Untuk informasi aja, ini vacuum cleaner itu dia membutuhkan listrik 400 watt ya. Dan listrik PLN tentunya. Jadi nggak bisa seperti yang murah-murah itu hanya menggunakan 12 volt aja. Jadi ini pure vacuum cleaner yang kita bisa gunakan untuk keperluan rumah ataupun mobil. Di sini saya gunakan nanti untuk membersihkan mobil saya karena sering banget kotor. Jadi saya membeli alat seperti ini. Untuk bentuknya ini menurut saya yang paling bagus ya, dan kecil seperti ini sangat kompak sekali. Untuk di bagian samping itu ada kisi-kisi. Kemudian di sini ada 2 tombol, yang satu on off. Kemudian untuk di bagian atasnya ini untuk membuka di bagian moncongnya ini yang nantinya ada filter atau kita bisa membersihkan filter menggunakan tombol ini. Nah, kita cabut seperti ini, di situ ada filter. Itu bisa kita copot ya teman-teman. Dan di sini juga ada filter lagi biar untuk debu-debunya itu dia tidak masuk ke bagian mesinnya. Nah, ini untuk vakumnya seperti ini. Untuk penguncinya ada di bagian
atas seperti ini, kita pasang kembali. Nah, untuk bentuknya seperti itu tadi ya untuk mesinnya. Kemudian akan kita tunjukkan lagi untuk di bagian gagang dari vacuum cleaner ini. Jadi untuk gagang ini biasanya digunakan ketika kita ingin memvakum bagian karpet ataupun kita ingin mendorong vakum ini seperti vakum-vakum besar. Jadi ini praktis sekali ya teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk rumah ataupun mobil. Jadi ini untuk gagangnya kita tinggal masang aja seperti ini. Nanti di bagian atas itu ada seperti bolanya kecil ini kita hubungkan dengan lubang yang ada di bagian gagangnya. Tinggal kita masukkan seperti ini, kemudian dia terkunci. Nanti untuk membukanya juga tinggal kita pencet aja. Dan kemudian yang di bagian ini putih ini kita hubungkan dengan ke mesinnya. Jadi untuk pemasangnya juga tinggal kita tancapkan seperti ini. Nanti kemudian dia akan mengunci otomatis ketika kita tarik seperti ini. Nah, ini udah kepasang ya teman-teman. Tapi karena saya menggunakan vacuum cleaner ini untuk membersihkan mobil saya tidak terlalu membutuhkan untuk bagian gagangnya ini. Jadi akan kita copot aja di bagian gagangnya atau kita taruh dulu. Jadi kita akan lanjut ke komponen yang lain atau bagian ujung dari vacuum cleaner ini, karena kita mendapatkan 3 buah ujung atau seperti ini ya teman-teman. Saya nggak tahu namanya apa. Ini untuk ujungnya seperti ini. Nah, kita ambil aja, kita taruh dulu plastiknya. Kemudian kita lihat untuk di bagian vacuum cleaner atau ujung vacuum cleaner yang putih ini yang saya bilang tadi, ini untuk kita memvakum di bagian karpet ataupun lantai yang biasanya kita gunakan seperti vacuum cleaner yang besar. Kita tancapkan seperti ini, kemudian kita pasang gagangnya tadi. Dan untuk memvakuman karpet tinggal kita dorong aja. Itu enak sekali ya untuk cara seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot kita memvakum sambil duduk ataupun sambil jongkok. Dan kemudian ada ujung vakum yang berbentuk seperti ini. Jadi untuk yang seperti sikat ini, dia fungsinya mensikat kemudian memvakum. Bisa diputar-putar juga untuk ujungnya, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Dan yang satu lagi itu seperti ini ya, biasanya kita gunakan untuk di bagian jok mobil ataupun karpet-karpet yang tidak terlalu terpencil ya untuk rongga-rongganya itu atau penempatannya. Dan nanti akan kita coba menggunakan sikat ini, karena ini yang paling penting ketika kita ingin membersihkan di bagian karpet mobil yang debunya itu biasanya nempel ya kalau di bagian karpet. Dan untuk yang bagian lancip seperti ini kita bisa gunakan ketika ingin membersihkan di tempat-tempat yang mudah kita bersihkan. Di komplit sekali, dan nanti kita akan lihat seperti apa sih kekuatan dari daya hisap vacuum cleaner ini. Oke, jadi ini untuk vacuum cleanernya langsung kita buka aja, kita ambil sesuai tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita akan mengambil di bagian ujungnya yang akan kita gunakan untuk vakum atau kita membersihkan interior mobil. Jadi kita tidak perlu mengambil yang bagian ujung putih yang besar ini, hanya kita ambil saja 2 bagian ini atau 2 ujung vacuum cleaner ini. Kemudian langsung akan kita coba di bagian karpet mobil saya yang lumayan kotor atau sering kotor ya. Nah, ini udah saya colokkan ke listrik. Kemudian akan kita coba saja untuk vacuum cleaner ini untuk membersihkan karpet mobil saya yang kotor seperti ini ya teman-teman. Ini kotor sekali. Nah, bisa dilihat di sini untuk pemvakumannya itu lumayan kuat, dan untuk cara seperti ini berasa ya ketika mesin ini memvakum. Untuk kekuatannya lebih dari vacuum cleaner yang kecil-kecil biasanya, karena ini memang peruntukannya itu multifungsi ya, bisa untuk mobil ataupun lantai rumah teman-teman atau sekedar karpet di rumah. Nah, untuk pemvakuman karpet mobil seperti ini ataupun jok mobil itu saya rasa sudah lebih dari cukup dan lumayan kuat ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk kotoran-kotoran ataupun batu-batu kerikil itu bisa terangkat dengan kita mensikatnya sedikit saja. Ataupun nanti ketika teman-teman menggunakan yang sudah dilapis ataupun menggunakan bahan kulit, itu tinggal teman-teman vakum aja menggunakan ujung yang lancip tadi, tidak usah menggunakan sikat seperti ini. Karena untuk
ujung yang sikat seperti ini fungsinya untuk kita menyikat, kemudian langsung dia menghisap dari debu-debu atau kotoran-kotoran yang tadinya itu terkunci di bagian karpet ya teman-teman. Jadi lumayan berfungsi dan mungkin akan saya pakai terus-terusan di mobil saya, karena memang daripada kita membersihkan kesusahan, kita mendingan menggunakan vacuum cleaner seperti ini. Dengan sedikit mensikat aja bahan karpet seperti ini, dia sudah bisa terangkat untuk debu-debunya. Tapi nanti kalau misalkan dia yang parah untuk kotoran atau debunya, bisa teman-teman sikat dulu menggunakan sabun ataupun sitron biasanya untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, kemudian nanti keringkan. Untuk pasir-pasir atau debu bisa teman-teman vakum menggunakan vakum seperti ini. Jadi kemarin saya juga pernah nyoba untuk vakum yang USB, tapi menurut saya itu kurang kuat karena dia kecil ya teman-teman. Kalau vakum seperti ini saya sekali lagi nggak di endorse ya. Ini saya beli sendiri karena kebutuhan saya, dan ini lumayan kalau menurut saya, dan bisa teman-teman buktikan sendiri untuk vakum seperti ini dengan vakum yang USB yang 12 volt itu. Ini jelas beda ya, karena memang ini besar dan ini 400 watt. Kita menggunakan listrik PLN. Nah, untuk yang seperti ini dia mengunci ataupun panjang-panjang seperti ini dia memang agak susah ya. Kita harus mengambilnya itu nggak jadi masalah. Yang penting untuk debu-debunya atau kerikil-kerikil kecil itu langsung bisa terhisap di bagian vakum ini. Dan untuk membersihkan pun ini gampang ya teman-teman. Tinggal kita cabut bagian ujungnya yang tadi itu yang hitam dengan kuncian, kemudian kita buang kotorannya. Dan untuk ujung yang lancip ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk pemvakuman atau membersihkan interior di bagian jok ataupun karpet yang sudah dilapis menggunakan kulit. Itu gampang sekali menggunakan ujung yang lancip seperti ini ya. Jadi nggak perlu menggunakan ujung yang ada sikatnya, tinggal teman-teman vakum seperti ini, saya yakin udah langsung bersih karena memang pemvakumannya ini atau sedotannya ini kuat sekali ya teman-teman. Dan sudah saya buktikan sendiri, untuk merek ini lumayan bagus. Dan saya rasa cukup ya untuk di video kali ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.